negara multikultural yang terdiri dari 6 agama resmi, 718 bahasa daerah, serta 300 lebih suku, bangsa, atau etnis. Kondisi Indonesia yang beragam menjadikannya kaya akan budaya dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan tersebut berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keberagaman tersebut dipengaruhi dari berbagai faktor seperti letak geografis, kondisi iklim, pengaruh kebudayaan asing, seperti agama dan ras. Guys, besok kayaknya gue ikut ya yang rencana kita kemarin. Mau ke puncak soalnya besok gue mau ke Rekom nih. Loh, tiba-tiba banget lo ke rekomnya. Nggak seru banget lu, Tang. Emang kerkom bareng siapa sih? Izin aja kali. Sama Budi, soalnya deadline-nya juga udah deket. Si Budi itu ketua kelompoknya. Dan dia benar-benar pengennya lengkap satu kelompok gitu. Lu pada tahu nggak sih si Budi pelit banget? Masa kemarin gue minta makanan sedikit doang nggak boleh? Iya tuh, kemarin gue juga minjem power bank-nya nggak boleh. Terus nilainya juga rada kasar lagi. Gue denger-denger dia dari Padang ya? Masa sih? Mungkin dia tuh lagi lapar aja, makanya lu gak dibagi. Gue gak pernah tuh ngerasa dia pelit. Emang kenapa sih kalau dari Padang? Ya soalnya setahu gue orang Padang itu dikenal rata-rata pada pelit gitu. Kemarin dia maksain banget lagi. Gue lagi mager disuruh piket. Ya, gue setuju sama Dwi. Mungkin baterai power bank-nya juga tinggal dikit. Mana tahu dia juga perlu. Lagian kan piket itu udah jadi kewajiban lo, jadi itu bukan salah dia. Enggak ya lah, emang orang Padang aja dari sananya pelit. Iya benar, setuju gue sama Dino. Maksud lo apa bawa-bawa orang Padang? Orang Padang nggak semuanya pelit tahu. Emang gue tahu, Budi itu tegas, tapi dia baik kok. Nah, iya tuh, jangan bawa-bawa Padang dong, Dino. Terus juga kan tiap suku beda-beda intonasi bicaranya. Jadi mungkin menurut lo kasar, tapi menurut dia nggak kasar. Kalau emang dia pelit, lagian nggak semua orang Padang kayak gitu juga kali. Dino, nggak jadi orang dia drama banget. Cocok dia lah jadi aktor Bollywood. Diem lu, Tang. Batak doang, nggak pengacara. Tahu tuh, pelit mah pelit aja kali, nggak usah dibelain. Orang Padang juga pada keras kepala nggak mau dibilangin batu. Lo orang Jakarta nggak usah belagu deh. Mentang kita di daerah kalian, nggak usah semena-mena. Guys, stop dong ngebawa-bawa daerah. Itu gak nyelesain masalah, justru malah memperbesar loh. Ya, kita jangan termakan sama stereotip yang ada di lingkungan sosial. Kita semua itu sama. Bener tuh, soalnya gak semua stereotip itu benar atau mewakili suatu etnis. Kalian bayangin deh kalau para pahlawan bangsa ngeliat kelakuan kalian kayak gini. Pasti mereka sedih banget. Duh iya juga ya, dulu mereka berjuang bersama-sama untuk bangsa kita. Iya tuh, mereka rela korbanin semuanya untuk Indonesia tanpa peduli ras, etnis, maupun agama. Bener juga ya, dari ucapan kita barusan, seakan-akan kita nggak menghargai perjuangan mereka. Duh, gue jadi nyesel deh bawa daerah. Sorry ya, Naiko, Bintang. Iya, gue maafin. Lain kali jangan diulangin ya. Oke. Gak apa-apa kok, yang penting ada pelajaran yang diambil, yaitu jangan berburuk sangka terhadap etnis atau ras. Indonesia is a wonderland. Indonesia adalah negara kaya akan keberagaman, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri mengandung makna bahwa walaupun Indonesia memiliki bermacam-macam ras, suku, agama, budaya, dan antar golongan, tetapi itu semua menjadi tetap satu kesatuan tak terpisahkan. Keberagaman tersebut menjadi daya tarik wisatawan, sehingga Indonesia memiliki kaya akan keberagaman tersebut, dan harus dilestarikan dan dibanggakan. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi berarti sikap manusia untuk saling menghormati dan saling menghargai, baik antara individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu diterapkan sikap toleransi.
Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap yang saling menghargai, menghormati, dalam menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, maka konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang harus dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang sangat beragam. Contoh toleransi dalam kehidupan di masyarakat diantaranya. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti desa secara rutin. Yang ketiga, menghormati orang dari agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain yang berbeda ketika mengadakan rapat atau musyawarah. Dan yang kelima, memberi bantuan terhadap korban bencana alam yang sedang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agamanya. Contoh yang sudah disebutkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa warga negara Indonesia harus menemukan sikap bertoleransi kapanpun dan dimanapun tanpa terkecuali. Namun faktanya saat ini, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak lagi memiliki sikap toleransi. Semangat bertoleransi yang ada hanya sekedar materi yang didapat saat duduk di bangku pendidikan tanpa adanya penerapan dalam berkehidupan. Jika di dalam kehidupan masyarakat tidak adanya rasa saling toleransi dan menghargai antar perbedaan, dapat menimbulkan konflik antar warga. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak kondusif. Yang kedua, tidak memiliki rasa aman, munculnya rasa was-was atau ketakutan. Yang ketiga, terjadinya diskriminasi antar golongan. Yang keempat, timbulnya rasa tidak percaya satu sama lain. Yang kelima, munculnya rasa ingin mengadu domba atau saling membenci. Faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi adalah mayoritas masyarakat kurang memaknai sejarah-sejarah terdahulu di mana semua pergerakan didasarkan oleh semangat toleransi. Selain daripada itu, mayoritas masyarakat kurang memiliki rasa kebersamaan dan saling terhadap sesama, serta tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup. Pedoman dalam berkehidupan sehingga muncul rasa ego dalam memenuhi kebutuhan sendiri atau suatu kelompok tanpa mempedulikan eksistensi orang lain. Selain itu, berikut faktor penyebab rendahnya sikap toleransi. Yang pertama, adanya kurang pengetahuan tentang pentingnya toleransi. Yang kedua, adanya rasa diri sendiri lebih unggul daripada orang lain. Yang ketiga, kurangnya kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, merasa bahwa orang lain itu tidak penting. Dan yang terakhir, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Untuk mengatasinya terdapat beberapa cara terbaik untuk menumbuhkan sikap toleransi. Di antaranya, 1. Bersikap dan menghormati orang lain tanpa memandang umur, agama, ras, dan juga budaya. Kedua, tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara dan tidak memotong pembicaraannya. Keempat, tidak memasukkan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, berbicara dengan sopan seperti menggunakan kata permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Akhir kata, sikap toleransi adalah karakter yang wajib dimiliki oleh rakyat Indonesia. Karena seperti diketahui, Indonesia merupakan negara plural yang mewajibkan kita untuk bertoleransi untuk menghadapi kemajemukan dan keheterogenan ini. Jelas bahwa toleransilah yang akan menjadi bekal masyarakat Indonesia menghadapi perbedaan yang ada di dalamnya. Saling menghargai adalah kunci damai dan kokohnya bangsa ini.